Tapi ya para pemain bisa gak bermain dengan benar? Tahu-tahu nanti di atas lapangan kacau lagi mereka ya kan, gerasa gerusuk kan seperti itu kan. Dan saya juga menjelaskan di konten sebelumnya bahwa ya materi pemain dari timnas Indonesia bagus, terlepas ya gak ada Stefano Lillipali. Tapi kan ya ini adalah hak dari Coach Sintayong. Saya juga menyayangkan keputusan dari Coach Sintayong tidak membawa Lillipali ya. Kalau dia tidak dimainkan sebagai pemain inti ya taruh aja dulu di bangku cadangan kan. Dia kalau masuk bisa saja mengubah jalannya pertandingan seperti yang sebelumnya dilakukan di pertandingan uji coba lawan Turkmenistan yang ketika saya membuat match review-nya kan saya jelaskan. Dia pemain yang tampil bagus ketika dimainkan sebagai pemain pengganti, tapi it's okay. Buat apa juga kita panjang lebar berdebat. Kebetulan dua-dua pemain Borneo yang lagi on fire musim ini. Ya, Sintayong sudah mengeluarkan statement kalau mungkin Lillipali secara fisik tidak bisa mengikutinya karena usia. Tapi untuk gue sih gini ya, ini tim kan praktis muda semua. Sometimes lu butuh pemain gitu loh, lu butuh pemain senior untuk bisa memberi masukan, untuk bisa membimbing. Pemain senior sini mungkin siapa ya, Jordi, Klok, tapi nggak terlalu banyak amat. Dan alasan mengapa Stefano Lillipali diharapkan semua pihak masuk daftar skuad timnas. Lalu apa alasan STY justru tidak memanggil Vano? Inilah sebabnya mengapa hampir semua pengamat sepak bola serta supporter timnas mengharapkan Vano masuk dalam daftar skuad. Kalian bisa saksikan sendiri kualitas Vano di atas lapangan. Dengan besarnya kontribusi Vano untuk timnas dan klubnya Borneo FC, 2 kali berturut-turut, Lillipali terpilih menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. 사실 릴리팔리 같은 경우에는 좋은 선수고 리그에서 잘하고 있지만 사실은 릴리팔리는 리그에서는 제가 봐도 잘하는 선수다. 그렇지만 한 단계 위의 선수들하고 했을 때는 체력적으로 많이 힘들어하고 그런 것을 릴리팔리를 내가 몇 년 동안 계속 보고 같이 뽑고 같이 했기 때문에 아시안컵 갔을 때는 아무래도 우리가 경쟁할 때는 힘들 수 있는 상황이 생겼기 때문에 릴리팔리를 들어가고 있는 상황입니다. Setelah diwawancarai mengenai apa alasan Sintayong tidak memanggil Vano dalam daftar skuad timnas Indonesia, STY berucap, faktor fisik yang membuatnya tak memanggil Vano. Jika itu alasannya, lalu mengapa saat laga uji coba melawan Palestina dan Argentina, bahkan Vano tidak dimainkan sama sekali, mengingat pertandingan tersebut hanyalah pertandingan uji coba. Tidak hanya itu, jika faktor usia jadi alasan, bisa disetarakan dengan Jordi Amat, bahkan Mark Klok. Para pemain senior tersebut, seperti Jordi Amat, beberapa kali melakukan blunder, hingga menjadi petaka bagi timnas Indonesia. Permainan Klok juga tidak spesial, umpan passing yang sering salah, penguasaan bola yang lemah, dan masih banyak kekurangan Klok. Hal itulah yang tidak dapat diterima banyak pihak, termasuk para supporter timnas, mengingat usia mereka hampir sama dengan Vano. Bahkan penampilan Vano di atas rata-rata pemain lain. Lalu apa alasan logis STY menolak Vano? Di pertandingan terakhir, timnas Indonesia kembali meraih kemenangan. Indonesia mampu pecundangi Kuwait dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Saat pertandingan berakhir dengan kemenangan, ekspresi Pratama Arhan dan rekan-rekan timnas nampak sangat senang atas lolosnya timnas Indonesia di ajang terbesar se-Asia. Timnas Indonesia sudah melakukan persiapan guna menjalani pertandingan bergengsi Piala Asia di Qatar. Indonesia menempati grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Menjelang perhelatan Piala Asia dimulai, timnas Indonesia mengisi jadwal pertandingan uji coba dengan 2 negara kuat Asia, guna mempermatang kualitas dan mental para pemain. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan uji coba melawan Libya dan Iran. Pertandingan uji coba Indonesia melawan Libya akan dilaksanakan 2 kali, tanggal 2 dan tanggal 5 Januari yang berlangsung di Turki. Setelah pertandingan uji coba melawan Libya 2 kali selesai, Indonesia bergegas meninggalkan Turki, lalu menuju ke Qatar, untuk mempersiapkan diri di pertandingan berikutnya. Berlanjut, Indonesia langsung terbang ke Qatar, guna melakoni pertandingan ketiga melawan tim kuat unggulan Asia, yakni Iran. Pertandingan Indonesia kontra Iran akan digelar pada tanggal 9 Januari tahun 2024.
yang berlangsung di Qatar. Setelah pertandingan uji coba Indonesia usai, selang 6 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Januari, Indonesia langsung melakoni pertandingan resmi di Piala Asia. Pertandingan pertama Timnas Indonesia, yakni melawan Irak, yang akan berlangsung di hari Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, di Ahmad bin Ali Stadium, pada jam setengah 10 malam. Pertandingan kedua, Indonesia akan berduel dengan Vietnam, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024, pada jam 21.30. Pertandingan ketiga, Indonesia kontra Jepang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari, pukul 18.30, di Stadion Al-Tumama, Qatar. Sintayong membawa 29 pemain, yang nantinya bakal ada 5 pemain yang dicoret untuk dipulangkan, setelah diseleksi lagi di Qatar, untuk posisi kiper, diisi oleh Hernando Ari. Keputusan kontroversial Sintayong kembali terjadi. Dia mendapat banyak protes, mulai dari pengamat sepak bola, dan supporter timnas, atas tidak dipanggilnya Stefano Lillipali. Menurut pengamat, Stefano Lillipali adalah pemain yang subur, dan serba bisa. Stefano bisa bermain di posisi gelandang, bisa sebagai playmaker, dan bisa sebagai penyerang. Banyak yang mengatakan, Stefano Lillipali jauh lebih segalanya dari Mark Klok. Sintayong juga disebut merupakan pelatih yang kurang cerdas dalam menentukan pemain. Adapun timnas Indonesia bisa melangkah jauh hingga saat ini, itu karena kepelatihan Sintayong saat ini diuntungkan dengan banyaknya generasi emas, mulai dari pemain lokal yang sampai bermain di liga luar negeri, hingga banyaknya pemain naturalisasi dengan kualitas permainan top Eropa. Permainan berkelas Stefano Lillipali kerap jadi sorotan para pelatih lawan. Di beberapa kesempatan, Lillipali menjadi pemain yang paling diwaspadai lawan saat membela timnas Indonesia. Stefano merupakan pemain berpengalaman tinggi, umpan passing akurat, dibekali skill individu berkelas, permainan tim yang baik, menjadikan Lillipali salah satu pemain terbaik Indonesia. Kontribusi besar Lillipali untuk timnas Indonesia juga kerap diwaspadai banyak pelatih luar negeri. Semua kriteria yang disebut pemain terbaik ada pada Stefano Lillipali. Karena hal itulah, banyak pengamat sepak bola serta supporter timnas yang kecewa atas tidak dipanggilnya Lillipali dari daftar pemain timnas Indonesia. Keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut disayangkan banyak pihak. Banyak yang menyebut tidak dipanggilnya Stefano Lillipali dari daftar skuad timnas Indonesia disebabkan karena Sintayong tidak mau dikritik oleh siapapun, termasuk saat bos Borneo FC mengkritik saat Lillipali hanya berada di bangku cadangan saat pertandingan melawan Palestina dan Argentina beberapa waktu lalu. Seolah Sintayong meragukan kemampuan Lillipali. Pelatih asal Korea tersebut juga tidak ingin menerima masukan dari para supporter dan pihak manapun. Seolah Sintayong lebih tahu dari semuanya dan tidak menerima masukan pihak manapun. Sebab itulah, keputusan aneh Sintayong dikritik banyak pihak. Apakah benar, pelatih sekelas Sintayong tidak tahu mana pemain yang on fire dan yang menurun perform? Ataukah memang benar, demi gengsi harga dirinya, dia tidak mau menerima masukan dari manapun? Akhirnya Sintayong ingin membuktikan, dia bisa bermain baik, tanpa salah satu pemain terbaik Indonesia. Jika memang benar karena alasan itu, artinya timnas Indonesia menjadi korban gengsinya. Dari hampir 5 tahun kepelatihan Sintayong, dengan mencoba banyak opsi. Jangan sampai jika Indonesia kembali kalah dengan permainan buruk, akan ada alasan timnas Indonesia masih proses. Setiap kali timnas kalah memalukan. Alasan itulah yang sering jadi senjata ampuhnya, agar tidak disalahkan oleh pihak manapun. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.